Halo anak-anak yang hebat, hari ini kita bertemu lagi untuk daring fisika. Untuk hari ini kita akan membahas tentang keseimbangan benda tegar part 1. Sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu benda tegar. Ya, pernah kita bahas benda tegar. Bahwa benda tegar adalah benda yang tidak akan berubah jika dikenai gaya. Benda tegar kebalikannya adalah benda elastis, ya. Plastisin itu tidak termasuk benda tegar. Kalau kayu, balok itu termasuk benda tegar karena dikenai gaya dia bentuknya tetap. Baik, sekarang kita mulai. Nah, apa yang dilakukan anak kecil pada gambar di sini? Ya, anak kecil itu sedang membuka pintu. Ada apa dengan pintu itu? Nah, apa yang terjadi saat kamu membuka atau menutup pintu? Jadi pada saat kalian membuka atau menutup pintu, itu tanpa sadar kalian sudah melakukan gerak rotasi. Jadi terbuka dan tertutupnya pintu itu mengalami lintasan melingkar atau gerak rotasi. Di sini porosnya berada di mana? Porosnya berada di engsel pintu, betul. Jadi untuk materi hari ini sebenarnya kalian dalam kehidupan sehari-hari sudah pernah melakukan tapi tidak sadar. Kalian mengenal dengan nama torsi, ya. Jadi saat kalian membuka atau menutup pintu itu kalian sudah melakukan kegiatan fisika yaitu torsi atau momen gaya. Jadi nanti torsi itu dikenal dengan momen gaya juga. Nah, sekarang kita lanjutkan. Beberapa hal penting tentang torsi atau momen gaya. Yang pertama, pengertiannya dulu. Torsi adalah gaya pada suhu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak berputar. Jadi jangan kalian bayangkan bahwa berputar satu lingkaran penuh itu tidak harus seperti itu. Asal lintasannya itu melingkar, itu bisa dikatakan gerak rotasi. Seperti saat kalian membuka dan menutup pintu. Torsi disebut juga tadi apa? Momen gaya. Kemudian momen gaya atau torsi itu ada yang bernilai positif. Bagaimana yang nilainya positif? Yang gerak rotasinya searah dengan putaran jam. Yang bernilai negatif berarti kebalikannya kalau arah rotasinya berlawanan dengan putaran jam. Sekarang kita lanjutkan persamaan untuk momen gaya. Di sini ada 3 untuk persamaan momen gaya. Yang pertama adalah yang gayanya tegak lurus dengan lengan. Nah, ini gaya, ini lengan, tegak lurus, saling tegak lurus. Ini namanya gaya tegak lurus dengan lengan. Apa itu lengan gaya? Lengan gaya itu adalah jarak gaya yang dikenai gaya ini ke porosnya. Karena kita bicara dinamika rotasi, pasti kita akan bicara tentang poros. Nah, kalau gaya tegak lurus dengan lengan gaya, maka persamaannya adalah F kali L. Ya, apa itu tau? Ini tau. Jadi lambang ini namanya, bacanya tau. Ini adalah momen gaya. Ya, kenapa tandanya ini negatif? Kita lihat tadi. Gaya dikenakan pada tongkat. Ayo kita dorong. Kita arahkan ke poros, lihat kursornya. Bagaimana arah rotasinya ke kiri atau berlawanan dengan jarum jam. Maka tandanya adalah negatif. Nah, kita lihat. Ini tadi yang gayanya tegak lurus. Bagaimana jika gaya F-nya tidak tegak lurus? Maka kita lihat untuk persamaan yang kedua. Jika gayanya tidak tegak lurus seperti ini, gaya aslinya adalah F, ini tidak tegak lurus. Lengannya ini L. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah menguraikan gaya. Ya, di sini sudutnya, maka yang mendatar yang di sampingnya sudut namanya adalah F cos theta. Yang berada di depannya sudut itu adalah F sin theta. Nah, kalau ini gayanya harus diuraikan karena tidak tegak lurus. Maka yang dipakai mana? Yang dipakai otomatis yang tegak lurus dengan lengan, yaitu F sin theta. Sehingga rumus taunya adalah F sin theta dikali lengan. Tanda min kita lihat
Seperti tadi, gayanya kita dorong tongkat, kita arahkan ke poros, bagaimana muternya ke kiri atau berlawanan dengan jarum jam, maka tandanya negatif. Persamaan yang ketiga untuk momen gaya adalah sekarang yang diuraikan adalah lengan gaya. Nah, yang diuraikan lengan gaya, maka tahu rumusnya adalah kalau tadi F sin theta, sekarang L yang diuraikan, L sin theta. Itu tadi beberapa persamaan yang nanti akan kita pakai untuk memecahkan masalah tentang momen gaya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke contoh soal. Berikut ada batang AC dengan panjang 4 meter, porosnya sudah ditentukan di A, kemudian dikenai gaya F1 20 Newton dan F2 12 Newton. Yang ditanyakan adalah tentukan momen gaya dengan poros di titik A. Kita perhatikan gambar F1 dan F2 itu tidak tegak lurus gayanya. Maka apa yang harus kita lakukan? Kalian harus menguraikan gaya terlebih dahulu. Jadi tanpa kalian menguraikan gaya, maka kalian tidak akan bisa menentukan gaya mana yang menjadi rumus untuk mengerjakan soal tersebut. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini tadi gaya F1 yang gaya aslinya yang hitam, kita uraikan yang berada di kaki sudut F1 cos 60, sudutnya ini 60. Kemudian yang berada di depan sudut F1 sin 60. Kemudian yang gaya F2 kita uraikan juga yang berada di kaki sudut itu namanya F2 cos 60. Sedangkan ini berada di depan sudut itu F2 sin 60. Nah, kalau kita sudah menguraikan gaya, maka kita akan tahu mana-mana saja gaya yang mempengaruhi gerak batang AC. Kita pilih gaya yang tegak lurus yang F1 sin 60 itu tegak lurus dengan lengan. Kemudian F2 sin 60 juga tegak lurus dengan lengan. Jadi yang dipakai hanya dua gaya tadi. Kita lanjutkan untuk mencari momen gaya total dengan poros di titik A. Ini poros A. Tadi sudah kita sepakati bahwa yang mempengaruhi gerak batang adalah F1 sin 60. Kita lihat ya, ini F1 sin 60 lengannya adalah AC. Ini bagaimana gerakannya? Kita dorong ke bawah, kita putar ke porosnya, dilihat kursor. Nah, maka dia ke kanan atau searah jarum jam, maka tandanya positif. Kemudian yang F2 sin 60. F2 sin 60 itu gayanya ke atas, kita lanjutkan gayanya ke atas, kemudian kita putar ke poros A. Nah, dia berputar berlawanan jarum jam, maka tandanya negatif. Masukkan hitungannya, kita dapatkan tau sama dengan 28 akar 3. Satuan dari momen gaya adalah Nm, Newton meter. Baik, sekarang kita lanjutkan latihan soal yang pertama. Nah, di sini ada penyelesaian untuk dua soal ini agar kalian lebih mahir atau lebih paham untuk mengerjakan soal momen gaya. Kita langsung lihat ke penyelesaian nomor 1. Ya. Ada batang AB panjangnya 2 meter, kemudian ada gaya 12 Newton. Di sini gayanya juga tidak tegak lurus. Yang ditanyakan adalah momen gaya pada poros A. Nah, sekali lagi yang perlu kalian lakukan yang pertama adalah harus menguraikan gaya. Kita lihat dari gambar soal, kita uraikan di sini. Gaya yang tidak tegak lurus kita uraikan menjadi yang berada di kakinya sudut itu cos, jadi F cos 60. Yang berada di depannya sudut itu F sin 60. Nah, sekarang coba dari gaya ini yang sudah kita uraikan, mana yang akan
mempengaruhi gerak batang AB? Ya, yang mempengaruhi gerak batang AB itu adalah F sin 60 yang tegak lurus dengan lengannya. Nah, setelah kalian tahu, maka kalian bisa memasukkan ke rumus. Ya, kita masukkan ke rumus. Nah, ini ya, gaya yang mempengaruhi gerak rotasi benda adalah F sin 60. Nih, yang tegak lurus. Nah, terus masukkan ke persamaan momen gaya, yaitu tau A sama dengan gaya dikali lengan, karena ini sudah tegak lurus. Porosnya berada di mana? Porosnya A. Kita putar menuju ke poros A. Apa yang terjadi? Lihat kursornya. Dia bergerak searah jarum jam. Jadi tandanya positif. Dimasukkan F-nya 12 sin 60 setengah akar 3 AB. Ini lengannya AB kali 2 sama dengan 12 akar 3 Newton. Saya kira untuk nomor 1 cukup jelas. Ke penyelesaian soal nomor 2. Sebuah tongkat yang panjangnya 40 cm mendapat 3 gaya yang sama besar, yaitu F1, F2, F3 10 Newton. Yang ditanyakan adalah momen gaya jika tongkat diputar di titik C. Ini titik C sebagai porosnya. Sini ada F1, F2, F3 yang belum tegak lurus adalah F1, maka langkah awal yang harus kalian lakukan adalah menguraikan gaya F1. Kita lihat panah di samping atau di kakinya sudut 30, kita namakan F1 cos 30, yang berada di depannya sudut itu F1 sin 30. Sehingga sekarang kita bisa melihat bahwa yang sudah tegak lurus gayanya ada di sini F1 sin 30, F2 dan F3. Dari uraian gaya, maka yang mempengaruhi gerak rotasi benda adalah F1 sin 30, F2 dan F3. Kita lanjutkan masukkan ke rumus, yaitu momen gaya di poros C, tau C, ada F1 sin 30, ini lengannya adalah A sampai C, AC. Kemudian ada F2, lengannya adalah BC, ada F3, lengannya adalah DC. Kita lihat kenapa F1 sin 30 positif. F1 sin 30 ini gayanya ke atas, kita teruskan, kita belokkan ke poros, kita ikuti kursor ke poros C, dia bergerak ke kanan atau searah jarum jam, maka tandanya adalah positif. Sedangkan F2, kita lihat F2, ikuti kursor, kita F2 tarik ke bawah, kemudian belokkan ke C, kita ikuti kursor, dia bergerak berlawanan dengan jarum jam, maka tandanya negatif. F3 kita ikuti kursor, dia ke atas, kemudian belokkan ke poros C, maka dia berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga tandanya negatif. Kita lanjutkan, di sini F1 kita masukkan, sin 30 setengah, AC itu adalah penjumlahan dari AB 20 dan BC 10, sehingga 30 cm jadikan meter kali 10 pangkat min 2. Dimasukkan F2 10, positif kali negatif menjadi negatif. Jarak BC nya 10 cm jadikan meter. Kemudian F3 ini positif kali negatif menjadi negatif, F3 nya 10, DC nya 10 cm dijadikan meter. Kita hitung sehingga hasil akhirnya adalah negatif 50 kali 10 pangkat min 2 Newton meter. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah rotasinya berlawanan dengan jarum jam. Baik, agar kalian bisa memahami materi momen gaya, maka ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu LKS halaman 10 nomor 1 dan LKS halaman 11 option B nomor 1 dan 2. Silakan kalian catat materi yang tadi sudah disampaikan di buku catatan, tapi tidak usah diupload di menu tugas. Yang kalian upload di menu tugas adalah soal yang ada di LKS. Saya tunggu paling lambat Rabu 12 Agustus 2020 pukul 12.00 siang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.